Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Selamat malam, Malam, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai alat pembayaran tunai dan non-tunai. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Next. Nah, mulai dari secara garis besar, uang bisa diartikan sebagai sebuah alat tukar yang berlaku dan bisa diterima oleh umum. Uang atau alat tukar ini sendiri bisa berbentuk benda atau yang lain dengan syarat diterima oleh masyarakat dalam satu wilayah tertentu untuk memproses pertukaran baik barang maupun jasa. Nah, dengan demikian, definisi uang adalah sebuah benda yang keberadaannya diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa. Nah, uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk proses tukar-menukar dan sebagai satuan hitung yang dapat digunakan untuk menyatakan nilai. Sejarah uang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap barter. Nah, tahap barter adalah sistem penukaran barang dengan barang. Hambatannya itu ada 3. Yang pertama adalah sulit ditemui nilai barang yang sama dengan barang yang akan ditukarkan. Yang kedua adalah sulit menemui orang yang memiliki barang yang sesuai. Yang ketiga adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, tahap yang kedua adalah tahap uang barang atau memiliki nilai yang tinggi dan mudah diterima. Hambatannya itu ada beberapa. Yang pertama ada tidak tahan lama, yang kedua sulit untuk disimpan, yang ketiga ada sulit dibawa kemana-mana, yang keempat nilainya tidak stabil, yang kelima sulit untuk dibagi, yang keenam adalah hanya dapat digunakan dalam lingkup daerah tertentu saja. Ada tahap yang ketiga adalah tahap uang logam. Emas dan perak digunakan sebagai alat pertukaran karena mudah untuk dibagi-bagi dan nilainya tetap. Nah, hambatannya itu ada beberapa. Yang pertama adalah berat dibawa kemana-mana atau dalam jumlah yang besar. Next. Terus yang kedua, tahap yang keempat adalah tahap uang kertas atau penyempurnaan uang logam. Keunggulannya yaitu lebih ringan dibawa kemana-mana dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya ada syarat uang. Syarat uang ada beberapa. Yang pertama adalah disukai masyarakat, yang kedua adalah stabil, yang ketiga mudah disimpan, yang keempat memiliki jaminan, yang kelima tidak mudah rusak dan mudah dibagi. Next. Selanjutnya fungsi uang. Fungsi uang itu ada 6. Yang pertama sebagai alat tukar, artinya berfungsi untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, sebagai alat satuan hitung, artinya berfungsi untuk sebagai satuan hitung untuk membeli barang atau jasa yang dijual atau dibeli. Yang ketiga ada alat pembayaran utang atau untuk membayar cicilan. Yang keempat, alat penyimpanan kekayaan. Yang kelima, alat pemindahan kekayaan. Yang keenam, alat penunjuk harga. Selanjutnya jenis-jenis alat pembayaran. Jenis-jenis alat pembayaran yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama uang logam atau perak dan emas karena memiliki syarat-syarat uang. Yang kedua ada uang kertas tahan air terhadap air dan tidak mudah sobek dan rusak. Selanjutnya berdasarkan nilainya, uang bernilai penuh atau nilai intrinsik atau nilai nominal. Yang kedua, uang tidak bernilai penuh, nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominalnya. Yang
Terus ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama uang kartal atau diproduksi oleh Bank Sentral BI, contohnya uang logam dan uang kertas. Terus ada uang giral diproduksi oleh bank umum, contohnya cek, lihat, giro, kredit, dan kartu kredit. Terus ada unsur-unsur pengamanan uang rupiah. Yang pertama adalah unsur-unsur pengamanan uang rupiah yang bertanam pada bahan. Yang pertama tanda air yang dapat diterawang ke arah cahaya. Yang kedua benang pengaman yang ditanam atau dianyam di kertas sehingga nampak melintang dari atas ke bawah. Benang pengaman berpendar saat terkena ultraviolet. Selanjutnya unsur-unsur pengamanan uang rupiah yang tertanam pada cetakan. Ada beberapa unsur ada 6 unsur. Yang pertama adalah cetak nominal uang kertas. Yang kedua gambar saling isi jika diterawang ke arah cahaya. Yang keenam, yang ketiga memakai tinta khusus atau dapat berubah warna jika dilihat dari sudut yang berbeda. Yang keempat ada tulisan sangat kecil. Yang kelima ada cetakan yang tidak terlihat. Yang keenam teks berupa gambar dapat dilihat di sudut tertentu. Selanjutnya alat pembayaran non tunai. Ada beberapa alat pembayaran non tunai. Yang pertama adalah cek. Cek pemerintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang yang namanya tertulis di dalamnya. Yang kedua adalah billet giro atau surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukan sebagaimana dana yang ada di rekening kepada penerima. Yang ketiga adalah kartu ATM atau menggunakan kartu APMK, alat pembayaran menggunakan kartu untuk melakukan penarikan dana tunai dan memindahkan dana dengan mengurai simpan yang dimiliki oleh si pemilik. Next. Next adalah kartu debit. Untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari adanya suatu transaksi ekonomi, contohnya pembelanjaan. Yang seterusnya kartu kredit, menggunakan kartu yang bersifat hutang atau bunga 3% sampai 5%. Yang selanjutnya kartu ATM debit, alat pembayaran gabungan antara ATM dan debit sehingga memiliki fungsi yang lebih banyak daripada kartu ATM biasanya. Selanjutnya uang elektronik. Uang elektronik merupakan uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk pembayaran dan atau pemindahan uang. Berikut ini dua jenis uang elektronik. Yang pertama, prepaid card atau electronic purchase atau kartu prabayar. Mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang dikonversi menjadi nilai uang elektronik dan disimpan dalam satu chip yang tertanam pada kartu. Yang kedua adalah pemindahan dana dilakukan dengan cara melakukan kartu ke card reader. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Next slide. Next. Nah, ini adalah tugas untuk anak-anak ya. Dikumpulkan minggu depan dengan format PDF dan dikumpulkan di LMS ya. Ya, Bu. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.